Bayangkan kamu sedang berdiri di tepi sungai, udara masih diselimuti bau lumpur yang belum sempat mengering lalu dari kejauhan, terdengar gemuruh seperti puluhan truk melaju bersamaan. Tapi ketika kamu menoleh, yang datang bukan kendaraan melainkan gelondongan kayu raksasa yang meluncur bersama arus banjir. Pemandangan yang bikin bulu kuduk berdiri dan meninggalkan satu pertanyaan besar yang menggantung di kepala banyak orang. Ini bencana alam atau ada cerita lain yang ikut terseret dalam derasnya arus? Inilah kisah dari Batang Toru, kisah tentang banjir yang datang membawa dendam lama, tentang jejak deforestasi yang selama ini mengalir diam-diam sampai akhirnya pecah dan menunjukkan wajah sesungguhnya. Beberapa hari terakhir, video amatir dari Sumatera Utara viral di mana-mana. Masyarakat heboh melihat tumpukan kayu tanpa kulit sebagian panjangnya puluhan meter hanyut seperti ranting kecil. Di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, gelondongan itu menumpuk di bawah jembatan, membentuk barikade besar yang menahan aliran sungai. Warganet pun langsung bersuara. Mereka ingin tahu dari mana semua ini berasal. Siapa yang menebang? Dan apakah banjir bandang ini benar-benar sekadar cuaca ekstrem? Tolong. Bombok ke mah, bombok bat. Jangan kamu bang nih, ini sampai dulu pertama. Isi datar. Ya Allah. Kok bisa bang? Pemerintah akhirnya buka suara. Melalui Direktorat Jenderal Gakum Kemenhub, Dwi Janwanto Nugroho memberi penjelasan awal. Ia mengatakan bahwa kayu-kayu itu terdeteksi berasal dari area yang dipegang oleh PHAT, pemilik hak atas tanah di wilayah APL. Secara mekanisme, kayu alami di area seperti itu mengikuti regulasi SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Tapi yang menarik perhatian publik bukan penjelasan teknisnya, melainkan nada dari pernyataannya. Karena Dwi juga mengingatkan bahwa PHAT sering dijadikan celah bagi pelaku nakal untuk mencuci kayu ilegal. Ia tidak menuduh, tetapi memberi sinyal kuat bahwa kemungkinan itu terbuka lebar. Kayu lapuk? Mungkin. Sisa tebangan lama? Bisa jadi. Tapi publik bertanya-tanya bagaimana mungkin sisa tebangan lama bisa muncul dalam jumlah masif seperti ini? Di sisi lain, organisasi lingkungan Walhi Sumatera Utara menyampaikan analisis yang jauh lebih tegas. Mereka menyebut banjir kali ini bukan hanya soal hujan deras, bukan sekadar efek cuaca ekstrem. Menurut mereka ini akibat dari hilangnya fungsi hidrologis das Batang Toru. Ketika pepohonan hilang, ketika tanah tak lagi mampu menyimpan air, hujan deras hanya butuh sedikit waktu untuk berubah menjadi arus penghancur. Walhi juga menyinggung perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Tekanan terhadap Batang Toru bukan hal baru dan masyarakat sudah lama merasakan dampaknya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyampaikan bahwa pemerintah masih menunggu laporan lengkap. Fokus utama mereka saat ini adalah evakuasi dan pemenuhan kebutuhan warga. Namun di lapangan, pertanyaan publik tak berhenti, bagaimana ribuan meter kubik kayu bisa hanyut sekaligus kalau tidak ada aktivitas besar di hulu? Jika melihat data resmi, kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. BPS mencatat bahwa dalam periode 2021-2022 saja, Sumatera Utara kehilangan lebih dari 5.000 hektar hutan. Aceh dan Sumatera Barat tidak jauh berbeda. Data Global Forest Watch malah menunjukkan angka yang jauh lebih mencemaskan, ratusan ribu hektar hutan primer hilang dalam 2 dekade terakhir. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah gambaran bahwa benteng alami yang selama ini menahan air sudah tidak lagi sekuat dulu. Namun untuk memahami bencana ini sepenuhnya, kita juga harus menengok langit. Karena dalam minggu terakhir, BMKG mencatat cuaca ekstrem yang dipicu oleh siklon tropis Senyar.
Fenomena yang jarang terjadi di kawasan Selat Malaka ini membawa hujan dengan intensitas ekstrem diperkuat oleh kondisi IOD negatif dan gelombang atmosfer aktif. Hasilnya, Sumatera Utara diguyur hujan lebat tanpa jeda selama berhari-hari. Adapun siklon tropis Senyar ini memberikan dampak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrim dan gelombang di wilayah Indonesia, yaitu ini yang sangat penting dan perlu kita catat bersama. Yang pertama adalah terjadi hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Angin kencang di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau. Sehubungan dengan adanya potensi cuaca ekstrim ini, BMKG menghimbau pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir, banjir pesisir atau rob, tanah longsor, hingga pohon tumbang akibat angin kencang. Nelayan dan pelaku transportasi laut diminta memperhatikan kondisi gelombang tinggi yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, terutama di wilayah Selat Malaka dan sekitarnya. Masyarakat diharapkan tetap tenang, namun terus memantau informasi resmi BMKG serta tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gabungan antara langit yang mengamuk dan hutan yang melemah adalah resep sempurna untuk bencana besar. Tapi tetap saja gelondongan kayu raksasa yang hanyut dalam jumlah luar biasa membuat publik sulit percaya bahwa semuanya hanyalah kebetulan alam. Karena sungai tidak berbohong. Ketika air surut dan kayu-kayu itu menumpuk di tepiannya, mereka seolah menjadi saksi bisu dari sesuatu yang lebih besar tentang hutan yang hilang jauh lebih cepat dari yang disadari banyak orang tentang pengawasan yang bocor di sana-sini dan tentang masyarakat yang seperti biasa, menjadi pihak pertama yang menanggung akibatnya. Arus banjir akhirnya reda, tapi jejak yang ditinggalkan tidak akan hilang begitu saja. Dan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab masih mengalir, pelan tapi pasti menunggu dijawab.